Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali jumpa lagi di channel Putranet. Baik, kali ini saya akan mencoba membahas tentang ini ada hal yang sering ditanyakan oleh kawan-kawan, yaitu tentang apa yang dimaksud rangkap jabatan yang tercantum dalam pasal 51 Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Baiklah, kita akan coba kupas ya, tapi sebelum mengupas kita ngopi dulu. Baik, seperti biasa kopi hitam sebagai sumber inspirasi buat kita semua. Baik, kita langsung aja kupas ya. Saya akan buka. Jadi ini Undang-Undang Desa nomor 6 itu segini tebalnya ya. Ini saya akan langsung menuju ke pasal 51. Jadi di pasal 51 itu saya bacakan dulu ya, di depannya pasal 51, yaitu pasal 51 perangkat desa dilarang. Ini poinnya dari A sampai ke poinnya poin I. Nah, tapi saya akan fokus di poin dari A sampai L nih ya. Sampai saya akan fokus di poin I. Poin I itu yaitu di sini larangan tentang rangkap jabatan. Nah, di sini saya bacakan ya. Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kota. Jadi yang ditekankan di sini yaitu merangkap jabatan selaku Dewan Perwakilan Rakyat, baik dari tingkat desa, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, DPD, perwakilan daerah, sampai ke DPR RI. Nah, ditekankan ini yang pasti dilarang tentang tentang perwakilan rakyat ya, tidak diperbolehkan. Tapi di sini ada tambahan lagi di bawah selanjutnya, koma, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi ada jabatan lain juga, tapi tidak dicantumkan di sini jabatannya apa. Jadi artinya ada undang-undang lain yang melarang, misalkan jadi ada misalkan perekrutan dari instansi yang melarang mengikut sertakan perangkat desa. Nah, itu kan dilarang dalam undang-undang, itu yang dimaksud. Jadi ketika dalam undang-undang yang lain tidak dicantumkan atau dalam persyaratan perekrutan juga tidak dicantumkan, berarti tidak ada larangan, boleh-boleh saja, dengan catatan itu tidak berbenturan jamnya, tidak beririsan. Kenapa? Karena perangkat desa itu ada jamnya, yaitu jamnya biasanya itu jam 8 sampai jam 14 lah, jam 2 gitu, atau mungkin harinya sampai hari Jumat. Jadi kan tidak beririsan dengan jam itu, ya boleh-boleh saja ketika tidak ada larangan. Nah, saya akan contohkan terus apa aja yang dilarang yang ada dalam undang-undang. Nah, saya selama ini baru menemukan 2 ya, mungkin ada yang lain, tapi saya baru menemukan 2, yaitu satu di Undang-Undang nomor 7. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Tentu tahu kan apa undang-undang itu? Undang-undang itu membahas tentang pemilihan umum. Nah, jadi dalam undang-undang pemilihan umum ada larangan perangkat desa ikut serta. Tapi dalam hal apa gitu kan? Jadi di sini yang dilarang itu ada di pasal 280. Pasal 280 itu mengkhususkan membahas tentang tim kampanye. Jadi bukan di ad hoc-nya ya, bukan di panitia ad hoc-nya, bukan di seperti ad hoc itu ada PPK, PPS, KPPS itu kan, PPDP, bukan di situ. Tapi yang dilarang itu tentang mengatur tentang tim kampanye. Di sini akan saya bacakan ya, di sini pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan. Nah, ada yang tidak boleh diikut sertakan siapa di situ. Di sini ada di poin HIC, ada kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa. Jadi kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa itu tidak boleh jadi tim kampanye di situ ya, jangan dilarang ya. Jadi kalau tidak dilarang di situ ya tidak apa-apa, tapi karena di sini dilarang jadi tidak diperbolehkan gitu kan. Tapi bukan ad hoc-nya ya. Bukan ad hoc-nya tidak ada larangan gitu kan. Yang ada larangan itu tentang tim kampanye. Nah, terus ada satu contoh lagi.
Saya punya satu contoh lagi, yaitu tentang ini tentang PP 43 ya. PP 43 tahun 2014 itu tentang badan usaha milik desa, tentang BUMDes. Nah, di situ di PP 43 tahun 2014 ada di bab berapa ini? Ada di bab 8 ya, di bab 8 ayat 7 ini. Di bab 8 ayat 7 yaitu saya baca jadi tentang pelaksana operasional, pengurus daripada badan usaha milik desa itu. Jadi pelaksana badan operasional yang dimaksud pada ayat 6 ya, 6 ada di atasnya ya. Jabatan yang melekat pada fungsional sebagai pemerintahan desa, gitu kan, dilarang merangkap, gitu kan, dilarang merangkap pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Artinya pemerintahan desa itu dan BPD, Badan Permusyawaratan Desa, tidak boleh jadi pengurus badan usaha milik desa. Jadi ada dua yang sudah saya temukan, mungkin ada yang lain, tapi selama ini hanya saya baru menemukan dua. Terus bagaimana dengan jabatan-jabatan lain? Selama dia tidak ada larangan dalam proses, dalam persyaratannya, dan tidak ada beririsan jamnya, jadi tidak ada sama-sama bisa dijalankan, misalkan berbeda jamnya, atau mungkin dia juga hanya freelance, tidak full time gitu kan, tidak boleh. Dia boleh saja kalau tidak ada larangan. Contoh apa aja? Misalkan saya belum baca sih, mungkin yang pasti dilarang juga kayaknya ada pendamping desa. Pendamping desa dalam undang-undang yang lain nggak ada larangan, di sini mungkin dalam ada aturan tentang itu, mungkin dilarang gitu kan, tidak boleh, karena jelas mungkin masa perangkat desa dengan pendampingnya merangkap, pasti nggak boleh ya. Terus ada guru. Nah, guru honor, kalau di sini saya belum menemukan larangan untuk guru honor jadi perangkat desa, tapi dia jamnya pasti beririsan, karena guru itu dia punya jam kerja, jamnya pagi, jam ngajar lah, jam ngajarnya pasti jam pagi gitu kan, dan perangkat desa pun punya jam pagi, dan itu pasti beririsan. Nah, itu yang tidak bolehnya berarti di jamnya, bukan di aturannya. Terus bagaimana dengan PNS? PNS boleh, tapi kalau PNS jadi perangkat desa, dia dibebas tugaskan dari pekerjaan PNS-nya, jabatan PNS yang pertamanya. Misalkan dia sebagai guru PNS, dia jadi perangkat desa. Nah, sebagai gurunya dia diistirahatkan, cuti, gitu kan, dia cuti. Jadi dia mendapatkan gaji tetap. Dia sebagai PNS tetap, tapi dia jadi perangkat desa, dan pekerjaan gurunya dia dibebas tugaskan, dia fokus ke perangkat desa. Nah, bagaimana tentang hak-haknya? Nah, tentang hak-haknya dia tetap mendapatkan gajinya tetap, tapi dia tidak mendapatkan siltap. Dia hanya mendapatkan tunjangan atau mungkin pendapatan lain yang sah, misalkan di situ dia pengerjaan pelaporan itu ada anggarannya, dan mungkin dan lain sebagainya lah, yang bukan penghasilan ya, bukan gaji, dia boleh mendapatkan itu tunjangan, dan atau mungkin tunjangan dan penghasilan lain yang sah ya. Misalkan dalam diatur dalam peraturan desa bahwa semua perangkat desa dapat penghasilan tambahan selain daripada gaji, itu boleh gitu kan, boleh ya. Itu ya, jadi PNS pun boleh jadi perangkat desa, tapi diistirahatkan dari tugas lamanya gitu kan. Jadi seperti itu ya. Jadi yang tidak diperbolehkan itu yaitu pertama tentang dari perwakilan masyarakat, baik dari tingkat desa, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Jadi itu ya. Jadi selama tidak ada larangan tetap diperbolehkan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.